Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Monal Rohman dengan NIM 120. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Audit Sistem Informasi menggunakan kerangka COVID. Presentasi ini merupakan penjelasan ulang dari kedua jurnal yang saya dapat di internet disertai dengan studi kasus. Pada jurnal pertama, fokus pembahasan ada pada pengukuran tingkat kapabilitas layanan IT helpdesk di Direktorat Sistem Informasi Universitas Airlangga. Dalam situasi pendidikan seperti universitas, layanan IT helpdesk berperan sebagai pusat penanganan peminatan layanan dan insiden terkait teknologi informasi. Fungsinya sangat penting karena mendukung proses bisnis dengan menjamin bahwa setiap kendala IT yang dihadapi oleh pemangku kepentingan bisa ditangani dengan baik. Kerangka kerja COVID-5 menjadi pilihan untuk mengukur kapabilitas layanan COVID. Memiliki 5 prinsip dasar, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan mencakup semua organisasi. Dalam penerapan ini, pengukuran dilakukan terhadap tingkatan kapabilitas dari domain tertentu, yaitu DSS 02 atau Management Service Request. Insiden tahap awal adalah analisa kebutuhan pemangku kepentingan melalui wawancara dan memahami standar yang diinginkan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas layanan helpdesk IT Universitas Airlangga berada di level 2, yang berarti prosesnya sudah teratur dan dikelola dengan baik. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, yakni untuk mencapai level 3, yaitu proses yang terukur dan terdokumentasi lebih baik. Rekomendasi utama dari jurnal ini adalah penerapan kerja yang sesuai dengan level kapabilitas yang lebih tinggi agar kinerja IP helpdesk lebih optimal. Selanjutnya, pada jurnal kedua, topik pembahasannya adalah Audit Sistem Informasi Akademik atau SIA di Universitas Malikul Saleh. Tujuan audit ini adalah memastikan data kelola IT dalam SIA berjalan dengan efektif dan mendukung visi misi universitas. Kerangka kerja COVID yang digunakan di sini ada berfokus pada domain APO atau Align, Plan, and Organize, yang mencakup proses seperti mengelola kerangka manajemen IT, strategi, inovasi, dan kualitas. Penilaian dilakukan menggunakan skala level kapabilitas mulai dari 0, yaitu proses yang tidak ada, hingga level 4 atau proses yang sudah optimal. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara untuk memahami persepsi staf mengenai kapabilitas SIA di institusi tersebut. Hasil audit menunjukkan bahwa rata-rata kapabilitas SIA masih di level 2 hingga 2,8. Artinya proses belum berjalan namun belum optimal. Rekomendasi utama dari jurnal ini adalah menyusun rencana perbaikan tata kelola dan model kebijakan untuk meningkatkan efektivitas proses IT dan mencapai kapabilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada studi kasus Apotek Kimia Farma 279 di Kudus,
yang memiliki kebutuhan spesifikasi dalam tata kelola IT, khususnya untuk mendukung efektivitas operasional seperti manajemen stok dan layanan pelanggan. Audit ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, dan evaluasi. Pada tahap identifikasi masalah, kita menentukan area mana yang membutuhkan peningkatan dalam tata kelola IT. Tahap ini sangat penting karena apotek harus memastikan semua data seperti data obat, data informasi pelanggan dikelola dengan aman. Dalam studi ini saya berfokus pada beberapa domain, yaitu ada EDM untuk mengoptimalkan risiko dan memastikan transparansi kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya ada APO untuk pengelolaan anggaran dan risiko. Selanjutnya ada DSS yang mencakup pengelolaan permintaan layanan dan insiden. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkatan kematangan keseluruhan IT di Apotek Kimia Farma berada pada level 3, yaitu proses yang sudah terdokumentasi dengan baik namun sepenuhnya belum optimal. Beberapa rekomendasi perbaikan adalah meningkatkan transparansi dalam pelaporan risiko, mengalokasikan anggaran tambahan untuk IT, dan memperbaiki dokumentasi insiden agar lebih sistematis. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan bahwa bagaimana COVID-5 dapat diterapkan di berbagai institusi, baik dalam pendidikan maupun sektor kesehatan, untuk menilai dan meningkatkan tata kelola IT. Hasil dari setiap penelitian menunjukkan kepentingan pengukuran kapabilitas untuk mengetahui area perbaikan, baik itu dalam meningkatkan kapabilitas layanan, memperbaiki efektivitas sistem informasi, dan memastikan keamanan data. Rekomendasi utama dari ketiga studi ini adalah perlunya komitmen organisasi untuk meningkatkan IT seperti dokumentasi yang lebih baik, pengukuran kapabilitas yang konsisten, dan transparansi dalam laporan risiko. Peningkatan ini untuk memastikan bahwa proses IT tidak hanya berjalan dengan baik, tapi juga mendukung tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai audit sistem informasi menggunakan kerangka kerja COVID. Semoga ini memberi gambaran yang jelas tentang penerapan COVID dalam mengukur kapabilitas dan efektivitas tata kelola IT di berbagai jenis organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.